Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2010-11-25. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hotel syariah. Nah, jadi sebenarnya kalian pasti udah tahu dong tentang hotel itu apa. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau terdapat juga hotel syariah? Nah, pada saat ini di Indonesia mengalami tren gaya hidup halal yang ditunjukkan dengan animo masyarakat untuk mengkonsumsi barang halal. Gaya hidup halal sendiri dapat diartikan cara hidup yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Saat ini, halal telah menjadi gaya dan standar hidup yang bukan hanya meliputi kegiatan atau biasa disebut dengan muamalah. Industri halal merupakan salah satu bidang kajian ekonomi yang berkaitan dengan muamalah, yaitu membahas hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dalam pengelolaannya diperlukan pijakan yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, hotel syariah juga termasuk gaya hidup halal. Hotel syariah sendiri sebenarnya itu nggak benar-benar baru, karena sebagian besar hotel yang dikembangkan di Arab Saudi itu merupakan hotel yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, pengenalan konsep di tempat lainnya selain daerah Timur Tengah telah menarik banyak perhatian dan minat. Konsep hotel syariah sendiri itu penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa atau telah disetujui oleh MUI. Hotel syariah sendiri memiliki pengertian yaitu hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Nah, seluruh komponen kriteria teknis operasional harus dipastikan sesuai dengan ketentuan syariah guna memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi tamu baik muslim maupun non-muslim. Maka dapat disederhanakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menjalankan layanan dan fasilitas yang dimiliki dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah termasuk di dalam bagian dari sektor industri halal. Beberapa landasan syariah terkait dengan hotel syariah diantaranya adalah surat Al-Qur'an ayat 2 yang artinya kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 18 yang artinya, dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, yaitu Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanannya. Perjalananlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran surat Saba ayat 18. Nah, hotel syariah sendiri itu memiliki kategori nilai, yaitu dari kayak hilau dan mutlak ya. Jadi hotel syariah itu ada 4 kategori. Yang pertama ada hotel syariah hilal 1. Itu merupakan penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Nah, yang kedua, hotel syariah hilal 2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisata muslim. Nah, tapi itu bedanya sama hotel syariah hilal 1, dia tuh lebih moderat. Yang ketiga, kriteria mutlak merupakan ketentuan. Jadi yang ketiga itu kriteria mutlak ya, yang artinya itu ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Yang terakhir ada kriteria tidak mutlak.
Yang dimaksud itu ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim. Nah, jadi secara ringkas, rambu-rambu usaha dalam hotel syariah itu dapat digambarkan. Yang pertama, tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol, atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, porno aksi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang real, benar ada. Jadi harus jelas gitu. Yang ketiga, tidak ada kezaliman, kemudorotan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Yang keempat, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan atau goror, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Dari rambu-rambu usaha hotel syariah tersebut yang tadi saya sebutkan, itu kemudian dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel, lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas. Jadi maksudnya itu semua fasilitas, baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Nah, jadi yang kedua itu ada tamu. Tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi. Itu seleksi tamu atau reception policy. Nah, pasangan ada itu, jadi kalau misalnya ada pasangan yang bukan suami istri, jadi nggak bisa masuk gitu ke hotelnya. Jadi buat mencegah itu perzinahan. Yang ketiga, pemasaran. Ini maksudnya terbuka bagi siapa saja, baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut, aktivitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjuran kerusakan, kemungkaran, dan pemusuhan serta tindak lainnya yang sejenis. Jadi walaupun ini hotel syariah itu masih bisa untuk agama lain, bukan untuk agama Islam saja. Yang keempat, makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah atau halal. Dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya. Maksudnya itu tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah. Nah, restoran buka setiap saat, begitu juga pada Ramadan. Bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau safar, wanita-wanita yang berhalangan puasa, dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa. Jadi walaupun Ramadan juga tetap buka, tapi itu ada ketentuan tersendiri yang tadi saya sebutkan. Yang kelima, itu dekorasi dan ornamen. Jadi dekorasi dan ornamen itu disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Seperti ornamen patung itu ditiadakan. Begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Nah, jadi meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa timur tengah lainnya. Nah, yang terakhir itu ada operasionalnya. Jadi tetap aja ya, kalau namanya hotel syariah, operasional itu harus dengan prinsip Islam. Jadi dari kebijakannya, pengelolaan SDM, keuangan, struktur, pelayanannya, dan fasilitasnya. Jadi mungkin sekian dari saya. Semoga dengan ini teman-teman yang belum tahu tentang hotel syariah itu bisa jadi tahu. Dan kalau misalnya teman-teman juga sudah tahu, semoga bisa menjadi insight baru untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.